Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati dan yang kami takzimi, Ibu Nurmaliha SPD MHum PhD selaku dosen mata kuliah teori-teori pembelajaran yang kami tunggu dan kami sangat tunggu barokah manfaat ilmunya. Tidak lupa kepada teman seperjuangan, senada seirama, seiman dan seagama, tak lain tak bukan keluarga besar kelas A pasca sarjana IAIN Salatiga yang saya cintai, yang saya banggakan, yang senantiasa saya doakan menjadi generasi yang emas, yang mampu merubah keadaan bangsa lebih baik dan tentunya lebih mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu dosen dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan siang hari di bulan suci Ramadan ini, perkenalkan saya Trilaksono untuk mengumpulkan tugas UTS melalui akun channel YouTube saya ini. Tentunya saya presentasi dengan tema taksonomi, tipe hasil belajar, dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Tanpa menunggu lama, langsung kita menuju ke materi. Sebagai pendahuluan, kita sudah mengetahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana dan tersusun secara rapi untuk mengembangkan potensi diri, baik pengetahuan maupun pikiran, agar mampu memahami dan berpikir secara kritis, serta usaha atau proses memanusiakan manusia. Karena ada sedikit atau banyak manusia yang belum bisa memanusiakan manusia. Selanjutnya, menurut tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan dalam kehidupan anak agar berpengaruh terhadap lingkungan yang lebih luas dan juga kemajuan lahir dan batin. Pendidikan bukan hanya sekedar menjadi proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, sekedar mengetahui ilmu, sekedar mengetahui dan memahami, bukan seperti itu. Akan tetapi ada juga peningkatannya dari sekedar mengetahui, melakukan, dan juga pembiasaan, atau kita kenal dengan kognitif, afektif, dan skimotor. Selanjutnya, pengertian taksonomi. Tokoh taksonomi yang kita jumpai di dunia maya tentunya, yakni Benjamin S. Bloom, sudah gencar dengan taksonominya. Adapun taksonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni tasein yang berarti mengklasifikasi dan juga nomos yang berarti aturan. Secara istilah dapat kita tarik kesimpulan bahwa taksonomi adalah klasifikasi atas dasar hierarki, dilakukan menurut tingkatan yang dimulai dari tingkatan yang sempit menjadi lebih luas, yang mudah menjadi sulit, yang rendah sampai ke tinggi, atau sebaliknya. Sampai dengan tingkatan yang lebih luas, lebih rumit, atau yang kita sebut dengan taksonomi klasifikasi itu. Dalam dunia pendidikan, taksonomi dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Materi lebih lanjut, pengertian pendidikan Islam. Nah, kita sudah mengetahui pendidikan dan kita masuk ke pendidikan Islam. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami, yang dikembangkan dari ajaran-ajaran nilai-nilai fundamental atau yang mendasar yang terkandung dalam sumber dasar Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis.
Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam yang berwujud pemikiran dan juga teori pendidikan yang dikembangkan berdasarkan sumber dasar Islam, yakni kitab suci Al-Quran dan juga Al-Hadis. Pendidikan Islam bukan hanya di pesantren, bukan hanya di madrasah, tapi di era sekarang bahkan di sekolah formal pun juga ada kurikulum pendidikan Islamnya. Masuk ke aspek taksonomi. Di awal pendahuluan saya sudah menyampaikan ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini 3 poin utama dalam presentasi saya ini. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif yaitu berisi tentang intelektual, pengetahuan, pemahaman. Bagaimana seorang murid diberikan materi pengetahuan, materi pelajaran oleh seorang tutor atau guru, dan dia mampu mengetahui materi itu. Sebagai contoh, anak dijelaskan pengertian jujur, dan anak ini mampu mengetahui arti jujur itu apa. Berarti dia poin 1 sudah selesai, yakni kognitif. Yang kedua, afektif. Afektif ini adalah berisi tentang emosi seperti minat, sikap, apresiasi, unggah-ungguh, dan tata krama. Pengembangan dari afektif. Maksud kami pengembangan dari kognitif. Bagaimana orang bisa melanjutkan kognitif? Sudah mengetahui, dilanjutkan ke afektif. Sudah tahu ilmu jujurnya, penerapannya. Oh, saya bisa. Kalau saya disuruh orang tua membelikan rokok, terus kembalinya saya kembalikan lagi ke orang tua secara utuh, tidak saya kurangi, ini jujur. Lah, berarti anak ini pengetahuannya dapat, afektifnya dapat. Ketiga, psikomotor. Psikomotor ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan dari pengembangan bakat. Tentunya tidak lepas dari kognitif dan afektif tadi. Materi lebih dalam, yang pertama kita akan ungkap domain kognitif atau ranah kognitif. Yang pertama adalah ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan adalah ranah yang paling mendasar ya. Bagaimana orang bisa mengingat kembali materi yang disampaikan oleh guru, bisa memahami, ini adalah tingkat pengetahuan. Yang kedua, tingkat pemahaman. Bagaimana seorang peserta didik, seorang anak bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan apa yang disampaikan orang guru, seorang tutor. Ini sudah pada tingkat pemahaman, naik ke level 2. Selanjutnya tingkat penerapan. Ada apa di tingkat penerapan? Tingkat penerapan ini adalah mengimplementasikan penerapan dalam dunia nyata dari tingkat pengetahuan sampai pemahaman. Mengetahui ilmunya, memahami ilmunya, penerapan dalam dunia nyata. 4. Tingkat analisis. Tingkat analisis ini adalah bagaimana menggunakan analisis yang dan juga sumber atau bersumber pada pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Dan juga ada tingkat sintesis. Apa itu tingkat sintesis? Yakni mengaitkan atau menyatukan dari berbagai macam unsur elemen untuk membentuk pola baru. Sudah berbagai mengetahui landasannya ilmu, ternyata dalam keadaan realnya di lapangan seperti ini. Nah, untuk menciptakan pola baru, mengaitkan dari elemen yang ada, unsur yang ada, bermodal pada ilmu pengetahuan tadi. Dan yang terakhir dalam domain kognitif ini adalah tingkat evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan level tertinggi dalam domain kognitif, yakni membuat keputusan atau perkiraan yang tepat berdasarkan kriteria pengetahuan yang dimiliki, dapat menyimpulkan, oh seperti ini, dapat memberikan perkiraan, oh hasilnya seperti ini. Ini yang dimaksud
ranah pertama, yakni domain kognitif. Selanjutnya ada domain afektif. Yang pertama adalah kemauan menerima. Bagaimana seorang peserta didik mampu dan mau menerima pengetahuan yang disampaikan dari seorang guru. Tentunya yang diterima dari panca indera, pendengar, penglihatan, pengecap atau perasa dan peraba. Yang kedua, kemauan menanggapi. Bagaimana peserta didik aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan proses belajar, mau menerima, menyelesaikan masalah yang ada atau menyelesaikan tugas yang ada. Yang ketiga, berkeyakinan. Levelnya lebih tinggi daripada kemauan menerima dan kemauan menanggapi. Bagaimana sistem yang ada atau ilmu yang ada bisa diterapkan dalam diri individu peserta didik itu. Contoh, dia sudah mengetahui iman kepada Allah seperti ini, keagungan Allah itu ini, kebesaran Allah itu ini. Dia terapkan dalam diri sendiri. Oh, kita buktikan dengan iman. Saya beriman kepada Allah, meyakini keagungan Allah. Terus penerapan karya. Penerapan karya adalah penerimaan berbagai sistem yang lebih luas dari berkeyakinan, seperti menyadari hak dan tanggung jawab diri sendiri. Banyak contoh ada atau banyak orang yang beriman tapi tidak sholat. Nah, ini levelnya sudah naik lagi, beriman dan bertakwa, yakin, iman, percaya, dan juga melaksanakan kewajibannya, menjauhi larangannya dan menerima haknya. Yang terakhir adalah ketekunan dan ketelitian. Tingkatan afektif yang paling tinggi ini ketekunan ini, ketelitian ini. Pada taraf ini, individu sudah memiliki sistem nilai untuk menyelaraskan perilaku dengan pegangannya atau ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Terus yang ketiga, kita akan memasuki domain psikomotor. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi ini yaitulah persiapan menggunakan indera untuk memperoleh atau mengembangkan dari kognitif dan juga afektif. Yang kedua, kesiapan. Bagaimana kesiapan itu secara lahir maupun batin, mental dan juga fisik yang dipersiapkan untuk masuk ke psikomotor ini. Yang ketiga, mekanis, yakni penampilan respon dari yang sudah dipelajari menjadi kebiasaan. Rajin, teliti, ulet. Oh, dia memang sudah rajin sinau, belajar, dia harus rajin sholat. Dikatakan rajin sholat, otomatis dia sudah menguasai pengetahuannya, kognitifnya, sudah membiasakan afektifnya. Dan terakhir, ini yakni tentang psikomotornya. Yang kedua, respon terpimpin. Respon terpimpin ya ini meniru dan mengikuti, mengulangi apa yang dicontohkan, seperti diperagakan oleh guru, oleh pendidik, maka dia mengikuti. Yang kedua yakni kemahiran. Kemahiran itu yakni menampilkan gerakan motorik dengan keterampilan penuh. Sudah mahir, contoh bisa menyopir, bisa mengoperasikan komputer, mahir. Penyesuaian atau adaptasi. Penyesuaian diri atau individu yang sudah ada untuk disesuaikan di lingkungan. Secara istilahnya adaptasi dengan lingkungan. Yang ketujuh yakni penciptaan. Penciptaan pola gerakan baru dari pola-pola yang sudah ada atau pengembangan. Itu. Hubungan taksonomi dengan pembelajaran PAI. Taksonomi merupakan alat bagi para pengambil keputusan, penentu kebijakan, dan pengelola pendidikan untuk membuat penggolongan program-program pendidikan yang baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Taksonomi adalah klasifikasi atas dasar hierarki, dilakukan menurut tingkatan, yaitu dimulai dari tingkatan yang mudah sampai dengan yang rumit, yang lebih sempit sampai yang lebih luas, dan sebaliknya. Berdasarkan tema di atas, taksonomi tipe hasil belajar dan implementasi pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan Islam dibagi 3 domain, yakni afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Jadi PAI dengan taksonomi tidak bisa dipisahkan, selalu erat dan menyatu. Kesimpulan, taksonomi adalah klasifikasi atas dasar hierarki, dilakukan menuntut tingkatan, yaitu dimulai dari tingkatan yang mudah sampai dengan tingkatan yang rumit atau yang lebih sempit sampai lebih luas. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islam, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari dasar nilai-nilai fundamental Al-Quran dan juga Sunnah. Tentunya tidak lepas dari taksonomi pembelajaran, karena pembelajaran agama Islam bukan hanya mengenai kognitif saja, melainkan perlu sampai ke ranah afektif dan juga psikomotor. Taksonomi pembelajaran terbagi dalam 3 aspek, yakni kawasan kognitif, afektif, dan juga kawasan psikomotor. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami tunggu di kolom komentar. Terakhir, persembahan pantun dari saya, kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk pindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.